Little by little, we let go of loss, but we never let go of love. Hello guys, welcome back to my video. Baik lagi dengan gue Julius. Nah, sebelumnya gue pengen minta maaf banget kalau misalkan lo orang pada ngeliat rambut gue seperti ini ditutupin dengan kupluk, karena rambut gue udah panjang banget, udah nggak berbentuk, udah nggak beraturan, udah susah di style, udah banyak belang-belang kayak macan, udah banyak itemnya gitu, udah nggak bisa ditas lagi karena ya kan kita di rumah aja ya. Hopefully you guys juga stay di rumah aja untuk menghindari percepatan penularan si virus tersebut. Nah, karena itu kan toko-toko juga pada tutup, gue juga nggak sempat untuk menggunting rambut di barber shop kayak gitu loh. Jadi ya udah mohon maaf, gue akalin aja pakai kupluk kayak gini. Nah, terus gue keluarin aja poninya supaya kalian nggak ngeliatnya bulat doang kayak mochi gitu, nggak lucu kan ya kalau kayak gitu. Ya, by the way, udah lupakan aja itu. Yang penting kita mulai aja ke videonya. Kali ini gue pengen buat video, pengen talking aja, santai, ngobrol-ngobrol ringan dengan kalian tentang suatu topik yang mungkin kita semua lupa, tapi kita pun pernah merasakannya, apalagi di 2020 ini, dari awal tahun sampai di bulan sekarang, kita sering banget nih berhadapan dengan hal-hal ini, dan kita pun juga pasti merasakan hal-hal ini. Nah, mau tahu topiknya apa? Let's talk! Oke guys, so 2020 kalau misalkan kita kilas balik ke awal tahun, 2020 isn't a very good year to start with, to begin with. Ya, karena kita lihat di 2020 dari awal tahun sudah banyak peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, misalkan banjir, di mana orang-orang pada kehilangan rumah, kehilangan tempat tinggal, kehilangan harta, kayak mungkin kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Kemudian kita juga dihadapkan pada kayak di Australia ada kebakaran hutan, kemudian kita dihadapkan juga pada pandemi, ada wabah seperti ini yang menyebabkan kematian banyak orang, menyebabkan isolasi, dan kita mungkin kehilangan orang-orang yang kita cintai, kehilangan kebebasan kita, dan sebagainya. Dan juga ada beberapa public figure yang kita nggak nyangka ternyata meninggal di awal tahun ini. Dan public figure itu banyak public figure yang memang dikasihi atau dikagumi oleh banyak orang, seperti Kobe Bryant, or terakhir ini Glenn Fredly gitu. Itu kan memang kehilangan, kita sangat merasa kehilangan terhadap mereka-mereka ini ya, terhadap ini. Jadi ya, 2020 I think is not a good start for a year to begin with. 2020 hit us very hard. Nah, ketika kita berbicara tentang kehilangan, kita talking about loss, kita ngomongin tentang kehilangan, tentu aja banyak banget perasaan-perasaan yang negatif yang memenuhi atau melingkupi pembicaraan tersebut. Misalnya ketika kita kehilangan, kita pasti akan merasa sedih, sangat-sangat sedih, depresi, itu mungkin banget kita merasakan hal-hal tersebut. Kemudian juga apalagi, kita rasa kayak nggak bisa hidup tanpa dia gitu, nggak bisa hidup tanpa orang tersebut, nggak bisa hidup tanpa sesuatu tersebut gitu. Banyak banget perasaan-perasaan negatif yang terasosiasi atau tergabung di dalam kata-kata kehilangan itu. Tentunya pun kita pun cenderung berduka atau kita pun berkabung dengan kehilangan tersebut, ya nggak? Kita merasakan kesedihan yang mendalam, kita merasakan sulit untuk bangkit lagi dari kehilangan tersebut, kita merasa juga sangat sulit juga untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang baru. That's all, itu kehilangan seperti itu kan. Mungkin kalau misalkan dikatakan berkabung, mungkin dari sebagian dari kita can relate dengan statement kayak gini nih. Kalau misalkan gue ambil contoh aja dari kasusnya Glenn Fredly, kematiannya Glenn Fredly yang kemarin. Mungkin di gue sendiri pas hari besoknya gue masih merasa bahwa is it a dream that Glenn has gone so fast gitu. Apakah ini sebuah mimpi gitu? Gue masih kayak menyangkal bahwa enggak, kayaknya ini hoax dan sebagainya gitu. Mungkin sebagian dari kalian mungkin merasa seperti itu, apalagi yang teman-teman yang merasa misalnya anggota keluarganya meninggal karena adanya peristiwa ini, peristiwa COVID-19 ini. Kemudian juga ada teman-teman yang merasa bahwa kebebasan hilang karena peristiwa COVID-19 ini dan pandemi ini. Pasti akan merasa bahwa is it a dream, is it a real gitu, is it reality kayak gini kah, atau memang gue mimpi aja nih lagi kayak gini. Nah, it's okay untuk di tahap pertama ketika kita merasa kehilangan, kita masih mungkin menyangkal bahwa
kayaknya nggak kayak gini deh realitanya. Itu adalah respon yang otomatis ya dari otak kita untuk kayak menjaga perasaan kita sebenarnya, untuk membuat benteng terhadap perasaan kita dari serangan-serangan kesedihan, serangan-serangan emosi-emosi negatif yang mungkin ada. Tapi pada akhirnya kita nggak bisa ngedinai, kita nggak bisa nyangkal kenyataan itu nyata adanya gitu. Di satu titik kita nggak bisa nyangkal bahwa ya ini memang benar-benar terjadi. Ketika kita baru menyadari bahwa memang ini benar-benar terjadi, what should we do gitu? Apa yang harus kita lakukan? Perasaan sedih banget pasti akan ada, perasaan kehilangan pasti akan ada, perasaan sulit untuk bangkit lagi itu juga pasti akan ada. Nah, is it normal? Yes, I think it is normal gitu. Menurut gue, itu adalah hal yang normal dihadapi apabila kita merasakan kehilangan. Baik kehilangan sesuatu atau seseorang. Ya, itu ada perasaan yang normal. Mungkin sebagian dari kalian merasa bersalah terhadap sesuatu atau seseorang yang hilang tersebut. Misalkan kayak, wah, andaikan aja gue tahu gue mau ngerawat si ini gitu. Bisa aja merasa bersalah terhadap itu. Merasa cemas untuk menghadapi hidup tanpa orang tersebut, tanpa sesuatu tersebut, it's okay gitu. Untuk merasa sedih, it's okay gitu. Jadi ya, kalau misalkan menurut gue, adanya perasaan guilty, perasaan anxiety, perasaan depressed, perasaan apapun yang ada di dalam diri kalian karena kalian kehilangan sesuatu atau seseorang, is normal. Itu adalah hal yang wajar untuk terjadi. It's okay to accept that I'm sad. It's okay to accept untuk menerima bahwa saya sedang merasa kehilangan, bahwa saya sedang merasa depresi dan sebagainya. It's okay gitu. Dan kalau misalkan ditanya, sampai kapan sih ini akan berakhir, perasaan-perasaan ini akan selesai gitu? Nggak ada rumusnya sih, nggak ada jangka waktu yang tepat gitu, nggak ada jangka waktu yang bisa menggambarkan, oh harusnya 3 bulan lo harusnya udah nggak merasa kehilangan lagi, nggak ada kayak gitu. Karena pasti pun kita akan tetap merasa kehilangan gitu sih. Jadinya itu akan berbeda-beda setiap orang, kapan dia bisa move on-nya dengan sesuatu itu, kapan dia baru bisa bangkit dari kesedihannya itu terhadap sesuatu yang hilang atau seseorang yang hilang itu berbeda masing-masing tiap orang. Jadi jangan samakan kalau misalkan kalian bisa untuk bangkit lagi setelah sebulan merasa kehilangan itu, sedangkan orang lain udah bertahun-tahun tuh masih nggak bisa untuk bangkit lagi. Jangan dipaksa untuk orang lain, ya kok lu berlarut-larut sih sedihnya dan sebagainya. Jangan dipaksa kayak gitu, karena tiap orang punya jangka waktu untuk berkabung, untuk berduka itu yang berbeda-beda, tergantung dari masing-masing karakteristik setiap orang, dari hubungannya kayak gimana dengan orang yang hilang atau dengan sesuatu yang hilang itu beda-beda di setiap orangnya. Kalau misalkan gue boleh bilang lagi nih tentang si berduka, tentang si berkabung terhadap suatu kehilangan, it's a very long journey gitu. It's a very long process. Mulai dari kita yang awalnya shock, kita tidak bisa menerima sesuatu tersebut yang hilang dari hidup kita, kemudian sampai ke tahap kita bisa menerima, dan gak cukup kita cuma bisa menerima, tapi life must go on anyway. Hidup harus terus berjalan ke depannya. Kita pun harus dituntut untuk menyesuaikan diri dengan rutinitas kita, menyesuaikan diri untuk melakukan segala sesuatu tanpa adanya hal yang sudah hilang tersebut gitu. Jadinya kita pun dituntut untuk menyesuaikan diri terhadap kehidupan kita juga gitu. Jadinya nggak cukup untuk sampai menerima doang, tapi kita harus menyesuaikan diri dengan sesuatu yang hilang tersebut ke kehidupan kita, ibaratnya kayak gitu. Nikmati aja prosesnya, bukan nikmati sih, it's not a good idea untuk menikmati. Maksudnya mungkin ya kalian merasa sakit terhadap hal itu, mungkin kalian merasa kecewa, mungkin kalian merasa sakit hati, merasa sedih dan sebagainya. Itu adalah sebuah proses. Balik lagi, itu ada sebuah proses, dijalankan aja prosesnya. Nah mungkin itu kata-kata yang benar, dijalankan aja prosesnya. Dan kalau misalkan ada sesuatu perumpamaan klise yang bisa merangkum semuanya, itu adalah time will heal everything. Karena waktu yang akan menyembuhkan semuanya itu memang benar untuk di kondisi seperti ini, kondisi berkabung, kondisi berduka, dan kondisi kehilangan. Oke, berbicara tentang kehilangan lagi, I think loss is a major change to our life ya. Jadinya kalau kehilangan itu adalah suatu peristiwa atau suatu event yang membuat perubahan besar yang terjadi di kehidupan kita. Misalnya ketika kita kehilangan harta benda, yang gampangnya. Kehilangan harta benda, berarti kita harus membuild lagi, harus membeli lagi benda-benda tersebut, harta-harta tersebut dari nol sampai kita punya
ke kondisi yang sebelumnya gitu. Nah, begitu juga dengan kehilangan seseorang, misalkan kehilangan pasangan kita, itu adalah suatu major change banget yang buat kehidupan kita. Gimana kita bisa hidup nantinya tanpa adanya si pasangan kita lagi di kehidupan kita gitu, karena adanya kehilangan tersebut. Jadi, it's a major change. Jadi, gue nggak bisa expect seberapa lama lu harus bisa adapt with your new life, nggak harus kayak gitu, karena itu adalah prosesnya masing-masing orang gitu. Jadinya kalau misalkan bisa dibilang yang dibutuhkan apa sih? Yang dibutuhkan tentu aja pendampingan dan dukungan-dukungan dari teman-teman, dari orang-orang terdekat kalian gitu. Yang dibutuhkan adalah ada orang yang memang mau mendampingi kalian, menemani kalian di segala kondisi apapun supaya kalian bisa bangkit, bisa kembali ke kehidupan yang kalian jalani gitu, kemudian bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan tersebut gitu, tanpa adanya sesuatu yang hilang tersebut. Nah, perlu adanya dukungan dari teman-teman, dukungan dari orang-orang terdekat, dukungan dari orang-orang yang signifikan di kehidupan kalian, itu akan sangat-sangat membantu proses tersebut supaya jalannya lebih mulus, lebih smooth gitu. Kalau misalkan nggak ada dukungan tersebut, kalian pasti akan lebih merasa sedih, lebih merasa berat gitu untuk menjalani setiap proses kehidupannya itu loh jadinya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin jadi sumber dukungan atau yang lagi menemani teman-temannya yang merasa kehilangan atau yang lagi berduka atau berkabung dan sebagainya, please, satu hal yang perlu diingat, jangan ngomong yang kata-kata template, misalkan sabar ya, semuanya juga pasti berlalu gitu, atau I'm sorry for your loss gitu. Orang-orang yang sedang berkabung atau berduka akan menganggap bahwa hal itu tidak autentik, tidak empatik dari diri kalian, karena sebenarnya kata-kata tersebut adalah kata-kata yang berusaha untuk membatasi supaya kalian nggak ikut merasa kehilangan gitu. Ada kata-kata yang membatasi supaya kalian nggak ikut merasa sedihnya, nggak terdampak dengan kehilangannya itu. Jadinya it's better kalau misalkan kalian menunjukkan empati dengan kata-kata like gini, kayaknya berat juga ya jadi diri lo harus kehilangan sesuatu atau seseorang dan juga harus menata kembali hidup lo. Itu lebih better karena itu lebih otentik dan lebih empatik jika didengarnya oleh orang-orang yang memang atau teman-teman kalian yang memang sedang lagi merasa kehilangan. Seperti itu. Untuk mengakhiri video gue kali ini, ada satu quote yang memang cukup bagus yang bisa gue sampaikan ke lo orang pada nih. Ada satu quote yang mengatakan bahwa little by little we let go of loss, but we never let go of love. Jadinya sedikit demi sedikit kita akan bisa mengesep, menerima terhadap kehilangan tersebut, tapi kita tidak bisa menghilangkan rasa cinta kita terhadap sesuatu atau seseorang yang hilang tersebut. It's a very true quote. Itu adalah quote yang sangat benar menurut gue. Karena sebagaimanapun kita masih tetap ingat sesuatu atau seseorang yang hilang tersebut kan di kehidupan kita gitu, tapi kita bisa move on dari perasaan kehilangan tersebut. Jadi ya, proses untuk bisa accept itu atau proses untuk berduka dan berkabung itu memang kita nggak tahu kapan akhirnya. Yang pasti ketika kalian udah bisa accept, ketika kalian udah bisa menerima, dan ketika kalian udah bisa menata kembali hidup kalian tanpa adanya sesuatu yang hilang tersebut atau seseorang yang hilang tersebut, it's good for you gitu. Itu adalah hal yang baik untuk kalian dan diteruskan aja. Oke, sampai sini dulu untuk video gue kali ini. Sekian dulu video gue kali ini nih. Mohon maaf sebelumnya kalau misalkan topik yang diangkat cukup berat dan cukup agak dark, agak serem gitu misalnya. Tapi kayaknya gue perlu address hal ini gitu, karena memang 2020 ini banyak hal yang gak terduga, banyak kehilangan-kehilangan yang memang kita rasakan. Jadinya gue perlu mengangkat topik ini kayaknya gitu. Nah, sekian dulu. Thank you banget yang udah nonton video gue sampai habis. Kalau misalkan, seperti biasa, kalau misalkan kalian merasa video gue bermanfaat, bisa di-share ke teman-teman kalian atau share lewat sosial media kalian. Kalau misalkan kalian suka dengan video gue, klik like aja. Kalau nggak suka, di thumbs down aja. Kalau misalkan ada kritik, komentar, saran, diskusi, atau apapun, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa di-subscribe ke YouTube channel gue, karena gue akan upload setiap Selasa dan Jumat jam 18.30 untuk Selasa, untuk konten-konten yang seperti ini nih. Untuk hari Jumat, untuk konten-konten khusus makeup. Dan jangan lupa di follow ke Instagram gue di @yulstef. Dan sampai jumpa ke video selanjutnya. Bye-bye.